Oke, headline VT pertama yang dipakai bikin iritasi, dijual bikin kaya. Udah dihukum, nanti dulu. Mira Hayati dinyatakan bebas, katanya di penjara 12 tahun, kok bisa keluar cepet banget? Bukannya dia udah fix jualan skincare berbahan merkuri? Udah jelas banget itu. Lucunya, bos Hydroquinone alias Henny Sagara juga belum jelas nasibnya. Pabriknya cuma disegel sementara. BPOM bilang belum cukup bukti. Lah, itu kulit orang-orang pada gosong bukan cukup bukti? Setelah Mira Hayati bebas, sekarang publik cuma bisa nunggu. Siapa lagi yang bakal glowing karena hukum? Glowing Sang karena produsen hukum krim nggak tuh? glowing instan edisi racikan dapur rumah tangga kah? Hah? Mira Hayati bebas? Katanya Mira Hayati udah dibebaskan, dia udah pulang. Gimana sih hukum Indonesia ini? Berarti yang di atasnya Mira Hayati itu nggak bisa ditahan dok? Kayak Henny Sagara. Jangan cuma ngeluh di story. Industri kecantikan lokal harus bersih dari mafia. Kalau hukum bisa dibeli, setidaknya suara publik jangan bisa dibungkam. Skincare ilegal bukan cuma masalah kulit, tapi juga mental. Mental Betul. jualan racikan, tapi nyalahin netizen waktu dibongkar. Ya, kemudian dengan caption menuliskan Mira Hayati bebas, Henny Sagara masih aman, kata gitu. Hukum di negeri ini kayaknya lebih takut sama skincare kebanyakan merkuri daripada kebanyakan uang, kata gitu. Kalau begini caranya, mafia skincare bukan dibasmi, malah diberi voucher, kata. Apa nih komentar netizen mengenai VT berikut ini? Betul, kata gitu. Duit punya kuasa, siapa lagi yang bisa dipercaya, kata gitu. Kemudian siapa yang bisa dipercaya mungkin tergantung musim hujan dan musim kering, katanya. Waduh, gimana tuh? Makanya kagak usah percaya sama mulutnya si Waduh, serem banget komentarnya ini ya. Itu dia mah udah dijejelin gak tuh tulisannya. Serem. Oke, next. Kemudian VT selanjutnya dengan headline bertuliskan fakta yang bikin panik adalah fitnah yang terlalu akurat. Waduh, coba kita dengerin VT-nya. Kita tonton VT-nya Filosofia juga. panik karena fakta disangka hoax. Atau jangan-jangan emang maunya nggak ada yang tahu? Crazy Rich Aceh ini lagi-lagi viral. Tapi kali ini bukan karena liburan ke Paris, melainkan karena fakta-fakta masa lalu ikut liburan ke feed orang banyak. Jejak digital Pasalnya, emang seserem akun itu ya radar kan. selebriti membongkar track record yang agak nggak glowing. Dari overklaim produk, minta maaf setengah hati, sampai drama memfasilitasi umroh transgender lewat SS Travel, semuanya dibungkus rapi sebagai fitnah dan hoax versi Sheila. Versi Padahal Sheila. ya, itu semua udah sempat muncul di permukaan. Jadi hoaxnya di mana nih Kak Shell? Apa sekarang fakta itu cuma valid kalau dikeluarkan sendiri, diedit sendiri, dan diunggah pakai filter Paris? Netizen pun bersuara. Filter Paris gak Yang tuh? panik biasanya yang ngerasa, yang bener biasanya santai. Di era digital, ngelak itu makin susah. Karena internet nggak punya tombol hapus dosa. Jadi jangan panik waktu fakta datang. Keren nih VT-VT dari akun ini ya. Tapi akal sehatnya mati. Kemudian captionnya menuliskan jejak digital tuh nggak kejam. Dia cuma jujur aja, kata gitu. Sayangnya yang ke-trigger biasanya yang pernah kejebak. Bahkan begitu. Bukankah begitu sayang, kata gitu. Selamat di dunia tidak akan mungkin selamat di akhirat. Allah Akbar, katanya gitu. Kemudian kita lanjut di VT selanjutnya dengan headline-nya skincare Bu Henny ya. Lebih nendang dari toner, lebih menggelegar dari serum. Pada waktu itu marak banget, heboh banget, dan akhirnya aku putuskan untuk aku kontenin dan aku review, ternyata isinya memang hydroquinone. Ketika jerawat belum hilang, muncul masalah baru. Henny Sagara bos Hydroquinone. Nama Henny Sagara tiba-tiba viral bukan karena review glowing, tapi karena disebut-sebut dalam podcast dan perbincangan di platform media sosial lainnya. Dr. Richard Lee dan Dr. Oki Pratama buka-bukaan. Katanya ada krim beretiket biru yang isinya bukan harapan, tapi hydroquinone dan merkuri. Waduh. Kombo maut yang bisa bikin glowing Kombo sementara, maut. tapi Glowing trauma sementara. selamanya. Trauma selamanya, Ini bukan katanya. lagi soal skincare, tapi soal skincare full. Waduh. Karena kalau wajah rusak, brand bisa ganti, tapi muka nggak ada versi betanya. Versi Jadi betanya nggak sebelum tuh? beli krim glowing instan, pastikan itu bukan racikan asal-asalan dari Nah. dapur belakang rumah yang dikira lab skincare. Dapur belakang Waspadalah. rumah. Waspadalah. Captionnya, krimnya dijual bebas tapi bahan aktifnya kayak bahan praktikum lab, katanya gitu. Kalau dipakai rutin, jangan kaget besoknya ngelupas kayak ular baru ganti kulit. Kocak ini akun ini ya. Kemudian headline selanjutnya dengan VT ini itu adalah disita BPOM
Ternyata kandungannya, kita coba cek ya. Glowing cuma dalam 3 hari, wow banget ya. Tapi kok pabriknya ditutup sama Bepom? Nah, tanda tanya tuh. Hidroquinone itu bukan bahan sembarangan. Kalau nggak diawasi pemakaiannya, bisa bikin kulit tipis, gosong, bahkan iritasi parah. Glowing sih boleh, tapi masa iya ngorbanin muka demi janji manis doang? Nggak semua yang viral itu aman, apalagi kalau izinnya belepotan. Cek kandungannya, cek izin Bepomnya, jangan cuma karena viral. Jadi korban skincare berhidroquinone yang berbahaya bagi kulit. Hasil lab tunjukkan bukti kejahatan mafia skincare katanya gitu ya. Godmother, waduh. Apa nih? Punya ordal, punya backingan, pejabat, punya duit, wes aman. Wajah-wajah DPO nih katanya gitu. Udah nggak kaget lagi sih gitu. Lu punya ordal, lu aman katanya gitu. Hebat kalau bisa dimasukkan ke penjara, tapi sepertinya tidak mungkin di Konoha. Waduh, serem ya kalau kayak gitu ya. Lawan Bu Heni katanya gitu. Segitu pengennya hancurin usaha orang lain, tidak ada namanya kejahatan itu akan menang melawan kebenaran gitu. Nggak takut karma menimpa usaha keluarga lu ya katanya. Waduh. Video selanjutnya, headline-nya adalah ngaku aman tapi pabriknya disegel. Ini fakta ngerinya katanya gitu. Skincare mahal-mahal tapi izin dan kandungannya nggak jelas. Skincare artis-artisan sekarang kok makin serem ya. Katanya sih no hydroquinone. Tapi kok bisa sampai Bepom turun tangan dan pabriknya disegel? Hey, ini urusan wajah loh, bukan percobaan kimia. Hidroquinone itu bukan main-main. Bisa bikin kulit tipis, gosong, sampai iritasi parah. Udah kayak nyetrika muka tiap hari. Mau glowing boleh, tapi jangan sampai ketipu janji manis doang. Yang penting izin Bepomnya jelas, kandungannya aman. Ingat ya, glowing sementara tuh nggak sebanding sama muka rusak seumur hidup. Mending polos tapi aman, daripada putih kayak tembok besoknya ngelupas kayak ular. Waduh. Cek izin Bepomnya sebelum beli. Cantik itu bukan instan, tapi aman. Video selanjutnya, tangkap bos hidroquinone trending katanya gitu. Skincare berbahaya lolos Bepom. Coba. Tagar tangkap bos hidroquinone jadi trending, netizen minta Heni Sagara diperiksa. Drama mafia skincare yang sedang marak dibicarakan seantero semakin menjadi-jadi. Tagar tangkap bos hidroquinone menjadi trending selama 5 jam lebih di platform X. Bersama tagar tangkap bos hidroquinone, publik meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus skincare yang mengarah kepada Heni Sagara. Netizen juga meminta Heni Sagara segera diperiksa atas dugaan pabriknya yang memproduksi produk skincare berbahaya. Kekhawatiran publik dalam kasus mafia skincare yang terjadi membuat geram, sehingga dalam tagar tangkap bos hidroquinone, publik meminta untuk memeriksa adanya indikasi aliran dana ke Bepom yang membersihkan nama skincare milik Heni Sagara. Waduh. Dalam tagar tersebut, publik juga menyuarakan kekecewaan karena Heni Sagara dinilai kebal hukum di balik bukti dan korban yang sudah jelas ada. Pasalnya, meski ada bukti Ya, jelas bahwa banget produk sih sebenarnya skincare itu ya. milik Heni Sagara mengandung zat berbahaya, justru dinilai aman oleh pihak-pihak yang berwenang. Artis kondang seperti Nikita Mirzani juga menyampaikan tudingan lain terhadap Heni Sagara, menyebutnya sebagai sosok yang curang dan jahat. Ia mengklaim bahwa Heni Sagara pernah menawarkan padanya produk skincare yang dikenal sebagai krim etiket biru, yang diduga mengandung bahan obat keras. Oke. Video yang terakhir, overclaim adalah penipuan dan bisa ditindak katanya ya. Itu bahkan diucapkan oleh Kepala Bepom sendiri ya. Coba kita dengar dan lihat video berikut ini. Kamu udah keterlaluan. Kamu masih berani play victim. Kamu penipu. Kamu jolim. Kamu fitnah. Itu produk siapa? Produk siapa? Kenapa nggak berani jawab? Kenapa kamu? Ini jelas banget nih persekusinya ya. Tapi kasusnya penanganannya belum jelas nih sampai sekarang. Hak aku juga. Aku minta hak aku. Kamu ini negara kamu. Negara kamu. Ini negara hukum. Saya di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat, atas kesalahan produk kami yang overclaim. Di sini kami akan terus fokus berbenah dan memperbaiki kualitas dari produk kami. Iya, begini ya, berbicara tentang overclaim. Apakah itu karena mengandung zat berbahaya atau kelebihan atau kekurangan? Semuanya itu adalah pidana. Yes. Pidana dalam konteks kalau zat berbahaya kan bisa merusak tubuh pemakai atau konsumer. Kalau dia kelebihan Juga bisa berbahaya. bisa berbahaya karena mungkin kelebihan dosis. Kalau dia kurang juga bisa berarti tidak punya efek, itu penipuan. Jadi kesimpulannya semuanya itu adalah Semua jenis overclaim adalah penipuan. iya, dan kita bisa tindakin. Tindakinnya salah satunya dalam bentuk ya tentu kalau domainnya Badan POM kan mulai administrasi, pencabutan izin,
penutupan usaha. Kalau dia sudah aspek merugikan dan itu berbahaya, tentu kita bisa lanjutkan ke kepolisian. Oke. Kita menuntut. Ya, semua jenis overclaim adalah penipuan. Ya, seperti disampaikan oleh Ketua BPOM tadi melalui VT berikut tadi. Tapi ya, mana gitu. Apa nih, up gitu ya. Komentar pertama, lama banget sih kasusnya katanya gitu. Tangkap dulu, harus diproses hukum. Jangan hanya minta maaf. Proses hukum katanya gitu. Melempem well, mungkin belum habis cuannya donatur katanya gitu. Waduh. Dia kan pernah bilang, jangan lawan orang yang beruang. Paham kan? Masa gitu aja nggak paham? Ya, buat yang paham-paham aja. Dan aku juga sempat lihat tuh VT itu ya, dia mengucapkan hal tersebut ya gitu. Yalah, kalian juga pasti paham lah. Shh, gitu. Apa nih, ditunggu beritanya habis lebaran, jadi penasaran deh katanya. BPOM nggak berani apa ya prosesi ono. BPOM nggak berani apa ya prosesi ono gitu maksudnya kali ya. Ya. Terus apa gunanya ada undang-undang perlindungan konsumen Bapak BPOM RI kalau oknum-oknum seperti ini malah dibiarkan katanya gitu. Melempem sama kasus ini katanya gitu. Aduh. Ya gitu sih ya. Belum ada updatean. Komentar terakhir, iki piye katanya statusnya orang yang persekusi kok nggak naik-naik tersangka. Tolong Pak atensinya katanya gitu. Gimana kalau menurut kalian mengenai VT-VT dan juga perkembangan kasus overclaim, kemudian juga ya yang disebut-sebut sebagai mafia skincare yang sejauh ini juga belum ada kejelasannya mau ditindak apa gitu ya. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya.